보내 You are worthy of our praise And my heart will sing how great is our God On heaven above, on earth, You are worthy of the praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. The splendor of the King, God in majesty, 외도디아이교, 외도디아이교, 엔바핀테 인나. And have not tried to hide and tremble that he falls, tremble that he falls. How great is our God? Hear me, how great is our God? And all you see, how great is our God. Oh, never bow for never. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, and my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our
Baptisan Yesus adalah kiasan keselamatan orang berdosa. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dengan apa kita menjadi benar? Melalui anugerah Allah. Kita dilahirkan di bumi, namun sebelum itu Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan tahu bahwa kita dilahirkan sebagai orang yang berdosa dan menyelamatkan kita yang percaya melalui baptisannya yang menanggung dosa dunia. Tuhan menyelamatkan semua yang percaya dan menjadikan mereka sebagai umat-Nya. Semua ini karena anugerah Tuhan. Seperti ditulis di dalam Mazmur, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Orang yang diselamatkan dari dosa adalah orang yang mendapat kasih-Nya yang khusus. Merekalah anak-anak-Nya. Siapakah kita yang percaya kepada air dan roh sebelum kita menjadi anak Allah, sebelum kita dibenarkan, sebelum kita diselamatkan dan diberikan hak memanggil Allah sebagai Bapa? Kita adalah orang berdosa yang hidup di dunia ini hanya selama 60-70 tahun atau 70-80 tahun kalau kita sehat. Sebelum kita dikuduskan dari dosa dan memiliki iman kepada Injil baptisan Yesus dan darahnya, kita adalah manusia yang berdosa yang pasti akan binasa. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia akan ada karena anugerah Tuhan. Keberadaan kita sekarang adalah karena anugerah Tuhan. Sang Pencipta datang ke dunia ini dan menyelamatkan kita dengan menjadikan kita sebagai anak-Nya, umat-Nya. Kita bersyukur atas anugerah-Nya, yaitu keselamatan melalui air dan roh. Mengapa Allah menjadikan kita yang dibenarkan sebagai anak-Nya? Karena kita nampak indah? Apakah karena kita berharga? Atau karena kita baik sekali? Mari kita berpikir mengenai hal itu dan berterima kasih. Alasannya adalah karena Allah menciptakan kita untuk menjadikan kita sebagai anak-Nya dan mengizinkan kita hidup di sorga selama-lamanya bersama Dia. Tuhan menjadikan kita sebagai umat-Nya agar kita hidup kekal dengannya. Tidak ada alasan lain Tuhan menganugerahkan kita dengan kehidupan kekal. Tidak benar bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai anak-Nya karena kita nampak indah, berharga, atau memiliki kehidupan yang lebih baik daripada ciptaan yang lain. Alasan satu-satunya ialah karena Allah mengasihi kita. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. 1 Petrus 3 ayat 21. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. 1 Petrus 3 ayat 20. Hanya sedikit, 1 orang dari 1 kota dan 2 orang dari 1 keluarga diselamatkan. Apakah kita lebih baik daripada orang lain? Tidak. Kita tidak sehebat itu. Kita diselamatkan melalui iman kita kepada air dan roh. Keselamatan yang kita terima adalah mujizat di atas segala mujizat dan semata-mata anugerah dari Tuhan bahwa kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa Tuhan kita. Kita tidak bisa menyangkali itu. Bagaimana kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa atau Tuhan kalau kita masih orang yang berdosa? Kalau kita berpikir mengenai kenyataan bahwa kita diselamatkan, kita tahu bahwa kita dikasihinya. Bisakah kita tidak bersyukur kepadanya? Kalau tidak ada kasih dan anugerah Tuhan, kita akan dilahirkan dan mati tanpa arti. Kita bersyukur kepada Tuhan terus-menerus atas anugerah dan kasih-Nya yang menjadikan kita sebagai anak-Nya dan menjadikan kita berharga di mata-Nya.
Keselamatan yang sangat berharga diberikan kepada kita melalui baptisan Yesus. Mengapa manusia zaman Nuh dibinasakan? Karena mereka tidak percaya kepada air atau baptisan Yesus. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ditulis di dalam 1 Petrus bahwa hanya 8 jiwa diselamatkan dari air. Berapa banyak manusia yang ada pada zaman Nuh? Kita tidak bisa tahu pasti, tetapi katakanlah jumlahnya 1 juta orang. Di antara manusia sebanyak itu, hanya 8 anggota keluarga Nuh diselamatkan. Perbandingan itu mungkin agak sama dengan zaman ini. Ada yang mengatakan bahwa penduduk dunia sekarang adalah 5 miliar orang. Berapa orang yang sudah disucikan dari dosa di antara mereka yang percaya Yesus saat ini? Kalau kita melihat satu kota saja, hanya ada sedikit saja yang demikian. Di kota yang berpenduduk 250.000, berapa orang yang disucikan dari dosa? Barangkali 200 orang? Apa artinya? Berarti bahwa kurang dari 1 orang diselamatkan dari antara setiap 1.000 penduduk. Di Korea ada 12 juta orang Kristen termasuk Katolik. Di antara itu, berapa orang dilahirkan kembali melalui air dan roh? Kita harus ingat bahwa hanya 8 orang dari seluruh dunia pada zaman Nuh diselamatkan. Kita harus tahu dan percaya bahwa Yesus menyucikan dosa orang yang percaya kepada baptisannya. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Yesus menebus kita dengan baptisan dan darahnya di kayu salib. Lihatlah gambar berjudul Kebangkitan Yesus. Berapa banyak orang dibangkitkan yang terlihat di sana? Anda bisa melihat mereka datang dari istana Yerusalem kepada Yesus. Tangannya terbuka lebar untuk menyambut. Berapa orang di antara mereka yang teolog? Sekarang ada banyak teolog di dunia ini, tetapi hanya ada sedikit yang tahu dan percaya kepada baptisan penyelamatan. Sebagian teolog mengatakan bahwa Yesus dibaptis karena dia rendah hati, dan sebagian lain hanya 8 orang diselamatkan pada zaman Nuh. Saya tidak tahu berapa orang diselamatkan pada zaman ini, tetapi barangkali tidak banyak. Orang yang akan diselamatkan adalah orang yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus. Pada saat mengunjungi banyak gereja, saya selalu menyadari bahwa hanya ada sedikit orang yang mengajarkan Injil baptisan Yesus yang adalah Injil kebenaran. Kalau kita tidak percaya kepada penebusan dari baptisan dan darah Yesus, kita masih orang yang berdosa. Tidak peduli berapa kali kita pergi ke gereja. Kita mungkin setia pergi ke gereja selama kita hidup. Namun, kalau kita memiliki dosa di dalam hati, kita masih orang yang berdosa. Kalau kita pergi gereja selama 50 tahun tetapi masih mempunyai dosa di dalam hati, iman yang 50 tahun itu sia-sia. Lebih baik pergi ke gereja 1 hari dengan iman yang benar. Di antara mereka yang percaya Yesus, hanya
Beberapa orang yang percaya kepada arti baptisan Yesus dan darahnya akan diizinkan masuk ke sorga. Iman yang benar adalah percaya kepada kenyataan bahwa anak Allah datang ke dunia ini dan dibaptis untuk menanggung dosa dunia. Inilah iman yang bisa membawa kita ke sorga. Kita juga harus percaya bahwa Yesus mencurahkan darah di kayu salib untuk saya dan untuk Anda. Kita perlu tahu kebenaran ini agar bisa bersyukur kepadanya. Siapa kita? Kita adalah anaknya yang diselamatkannya melalui baptisan dan darahnya. Bagaimana kita bisa tidak bersyukur kepadanya? Yesus dibaptis di sungai Yordan saat ia berusia 30 tahun untuk menyelamatkan kita. Dengan itu, Yesus menanggung dosa kita dan menerima hukuman salib bagi kita. Kalau kita berpikir tentang hal itu, kita tidak melakukan hal lain selain dengan rendah hati bersyukur kepadanya. Kita harus tahu bahwa semua yang Yesus lakukan di dunia ini adalah untuk keselamatan kita. Pertama-tama, Yesus datang ke dunia ini. Dia dibaptis, disalibkan di kayu salib, dibangkitkan dari kematian setelah 3 hari, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Penebusan Tuhan adalah untuk kita semua tanpa kecuali. Keselamatan Yesus adalah untuk Anda dan saya. Kita memuji Tuhan untuk kasih dan berkat-Nya. Kita tahu lagu rohani berbunyi, ada kisah yang indah. Di antara banyak orang di dunia ini, saya adalah orang yang memiliki kasih-Nya dan diselamatkan. Oh, betapa mengagumkan kasih-Nya. Kasih-Nya untuk saya. Kasih-Nya untuk saya. Ada kisah yang indah. Di antara banyak orang di dunia ini, kita adalah orang-orang yang diselamatkan, yang menjadi umat-Nya. Kita mengenakan kasih-Nya. Oh kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Oh betapa mengagumkan kasih-Nya. Kasih-Nya untuk saya. Yesus datang untuk menyelamatkan Anda dan saya, dan penebusan dari baptisannya juga untuk Anda dan saya. Injil bukan hanya kisah yang indah, tetapi juga kebenaran yang mengangkat kita keluar dari murka dan membawa kita ke dalam kerajaan Allah yang indah. Iman adalah hubungan antara Tuhan dengan Anda sendiri. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia dibaptis dan disalibkan untuk membasuh dosa kita. Anugerah yang sangat luar biasa ketika orang yang setia bisa memanggil Allah sebagai Bapa mereka. Bagaimana kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dan diselamatkan dari dosa dengan iman? Semua ini bisa terjadi karena kasih-Nya yang tidak terhingga bagi kita. Kita diselamatkan karena Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Yesus membasuh dosa kita sekali untuk selamanya. Sebab juga kasih Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus dibaptis bagi penebusan kita dan mati di atas salib untuk menyelamatkan Anda dan saya, orang yang tidak benar, agar kita tidak usah berdiri di hadapan Tuhan untuk dihakimi. Yesus mati di bumi ini. Apakah kita diselamatkan satu kali saja atau berulang kali? Hanya satu kali saja. Agar kita bisa hidup di dalam kerajaan sorga di hadapan Allah, Yesus datang ke dunia ini dalam tubuh manusia dan membasuh semua dosa kita untuk satu kali saja melalui baptisannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Anda percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita secara sempurna melalui baptisan dan darah? Kalau Anda tidak percaya kepada Injil baptisan dan darahnya, Anda tidak bisa diselamatkan. Karena kita sangat lemah. Kita tidak bisa dilahirkan kembali kalau kita tidak percaya bahwa Yesus menghapuskan semua dosa kita hingga bersih melalui baptisan dan darahnya.
Yesus dibaptis untuk menanggung semua dosa kita dan disalibkan karena kita. Yesus membasuh dosa manusia yang berdosa melalui penyelamatan baptisan dan darahnya. Tidak mungkin bagi kita manusia untuk mendapat penebusan kalau kita harus bertobat setiap kali kita melakukan dosa, untuk hidup baik dan tidak melakukan kesalahan, dan untuk memberi banyak persembahan kepada gereja. Oleh sebab itu, iman kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib adalah suatu keharusan untuk keselamatan kita. Kita harus percaya kepada air dan darah. Kita tidak bisa hanya sekedar melakukan kebaikan supaya dilahirkan kembali. Memberikan pakaian yang bagus kepada orang miskin atau memberi makanan yang enak kepada hamba Tuhan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Yesus hanya menyelamatkan mereka yang percaya di dalam baptisan dan darahnya. Kalau kita percaya bahwa Allah menyelamatkan kita melalui Yesus dengan baptisan dan darahnya sekali untuk selamanya, kita akan diselamatkan. Sebagian orang mungkin mengira bahwa walaupun Tuhan berkata demikian di dalam Alkitab, mereka harus memikirkannya lagi secara mendalam. Hal itu terserah mereka. Tetapi kita harus percaya kepada firman-Nya seperti yang tertulis. Di dalam Ibrani 10 ayat 1-10 ditulis bahwa Dia menyelamatkan kita untuk satu kali saja. Benar sekali bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus. Kita juga harus percaya kepada itu. Dia mati sekali menyelamatkan kita semua satu kali untuk seterusnya. Oh saudara, percayalah dan diselamatkan. Letakkan bebanmu di bawah baptisan Yesus. Yesus menyelamatkan kita dari ketidakadilan dan dosa untuk satu kali saja dengan dibaptis sekali dan mencurahkan darah sekali. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus adalah Allah yang kudus yang tidak pernah berdosa. Dia datang kepada kita dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Dia dibaptis dan menanggung dosa untuk orang-orang yang tidak benar. Dia menyelamatkan kita dari dosa dan ketidakadilan. Semua dosa manusia, dari kelahiran sampai kematian ditimpakan ke atas Yesus pada saat Dia dibaptis, dan semua manusia diselamatkan dari hukuman pada saat Dia mencurahkan darah dan mati di kayu salib. Dengan dibaptis untuk orang yang berdosa dan mati di tempat orang yang berdosa. Inilah penebusan dari baptisannya. Yesus menyelamatkan kita semua yang berdosa untuk satu kali saja. Betapa lemahnya kita. Yesus menyelamatkan semua dosa kita dari kelahiran sampai kematian dan mengorbankan dirinya untuk menanggung hukuman salib. Kita yang percaya kepada Yesus harus percaya bahwa Dia menyelamatkan kita untuk satu kali saja dengan baptisan dan darah. Kita lemah, tetapi Yesus tidak lemah. Kita tidak setia, tetapi Yesus setia. Tuhan menyelamatkan kita untuk satu kali saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah memberikan anak tunggalnya kepada kita. Allah membaptis anaknya untuk menanggungkan semua dosa dunia ini kepada anaknya supaya Yesus dihukum bagi semua manusia. Betapa ajaib keselamatannya, betapa indahnya keselamatannya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan keselamatannya. Allah menyelamatkan orang yang percaya kepada air dan darah Yesus, baptisan Yesus dan kenyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Yesus bisa diselamatkan dengan percaya kepada kebenaran tentang baptisan dan darah Yesus dan mempunyai kehidupan yang kekal sebagai orang benar. Kita harus percaya hal itu. Siapa menyelamatkan kita? Tuhan yang menyelamatkan kita. Father.
I'm reaching out for your heart. You hold my love in your hand. Draw me closer to you. You're not that many. Enough. Nothing compared to this place where I can see you face to face. But only if we say it's true. And only